Bayangkara melawan Persik Kediri, di mana Bayangkara harusnya ini adalah momen di mana dia harusnya bisa memuncaki klasemen jika menang melawan Persik Kediri. Karena kita tahu bahwa di pertandingan sebelum ini tadi PSIS udah main, ya entah tahu hasilnya PSIS Semarang menang atau kalah ya, karena ini kan masih prediksi sebelum terjadi. Jadi saya kira ini Bayangkara adalah momen jika memang PSIS menang, ya memang tambah motivasinya ya Bayangkara harus bisa menang di pertandingan kali ini, karena dia akan memuncaki klasemen di bawah, di atas dari Bali United dan mungkin PSIS Semarang jika menang di pertandingan tadi. Tapi jika memang PSIS Semarang akhirnya kalah atau imbang di pertandingan tadi, ya Bayangkara juga motivasinya juga tetap tinggi karena dia harus bisa memuncaki klasemen, karena sekarang masih di peringkat kedua dan tertinggal 1 poin dari Bali United yang berada di peringkat pertama setelah Bali United ditahan imbang 1-1 ya kemarin bermain. Jadi ini akan bertanding itu nanti bermain jam berapa ini? Jam setengah 9 ya. Nanti malam main jam 20.30, setengah 9 waktu Indonesia Barat ya. Itu disiarkan kembali lagi saya ingatkan di video.com dan mungkin TV lokal juga disiarkan. Jadi kalian juga harus nonton, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya lebih enak ya dibandingkan hanya membacakan data yang saya prediksi. Oke, aku mau bahas kembali lagi saya katakan bahwa prediksi Bayangkara saya sudah buat ya kemarin, kalau nggak salah saya udah buat Bayangkara lawan apa gitu saya lupa, tapi statistiknya bahwa Bayangkara ini sangat bagus di putaran sampai ke putaran keempat ini, dia tidak pernah kalah dan 3 kali menang, 1 kali imbang. Itu Bayangkara, dan dari lini depannya juga tajam, di lini pertahanannya juga bagus, itu Bayangkara. Dan sekarang di peringkat kedua, dan kembali lagi saya katakan tadi bahwa ini modal pertandingan yang cukup penting untuk modal dia naik ke peringkat 1 dan berusaha untuk menjauhkan diri dia dari Persib dan PSIS Semarang, bahkan Bali United ya. Ini adalah momen di mana Bayangkara momen yang sangat bagus untuk memenangkan pertandingan melawan Persik Kediri. Namun kalau kita lihat dari Persik Kediri, ini juga adalah momen juga sebenarnya di pertandingan kali ini, dia harusnya bisa naik ke atas ya. Jika menang ini langsung bisa naik ke peringkat ke 6. Wow, dari 13 langsung naik ke peringkat 6 ya. Tapi memang banyak pertandingan tim lain yang belum main juga. Tapi minimal Persik Kediri ya mentalnya harusnya bisa naik. Tapi ini yang saya lihat dari historinya Persik Kediri, ini juga harus bisa diwaspadai oleh Bayangkara. Kenapa? Kemarin Persik Kediri itu kalah 2-3 lawan PSM, dan kita tahu ini Persik Kediri mencetak 2 gol walaupun memang kemasukan 3 gol oleh PSM. Tandanya apa? Ya saya katakan kemarin, ini Persik Kediri bisa mencetak 2 gol walaupun kalah ya, tapi bisa mencetak 2 gol. Tandanya apa? Persik Kediri ini kalau lihat datanya juga ya, mungkin di awal-awal nih lawan Bali United kalah 1-0, dia nggak berhasil mencetak gol. Saya bilang bahwa pertandingan pembuka itu saya nggak terlalu anggap banget lah. Tapi setelah itu dia menang 1-0 lawan Borneo. Setelah itu imbang lawan Persikabo itu 2-2. Dan kemarin itu kalah dari PSM 2-3. Nilai plusnya untuk Persik Kediri ini ada modal untuk memetik kemenangan, karena dia minimal itu di lini depannya udah mencetak 5 gol, berarti dari 4 pertandingan mencetak 5 gol. Tandanya di rata-rata 1 lah setiap pertandingan. Tapi minimal dia punya modal untuk mencetak gol. Itu kan modal untuk menang ya. Itu Persik Kediri sudah punya. Walaupun Bayangkara udah punya juga ya dan lebih kuat gitu ya. Karena ini pertahanannya Bayangkara lebih bagus ketimbang Persik Kediri ya. Persik Kediri ini pertahanannya sedikit lemah karena ya udah kemasukan berapa ini? 5, 6. Udah kemasukan 6 dari 4 pertandingan ya. Kembali lagi pertahanannya dipertanyakan. Beda dengan Bayangkara yang baru kemasukan 2 gol. Tuh. Baru kemasukan 2 gol Bayangkara ini. Ya dari 4 pertandingan baru kemasukan 2 gol loh. Berarti 2 kali clean sheet nih. Lawan Madura United clean sheet 1-0 menangnya, lawan Persebaya juga clean sheet 0-1. Tapi ada tapinya. Untuk lini depannya itu saya lebih kalau lihat datanya itu Persik Kediri lebih mantap untuk di lini depan ketimbang Bayangkara ya. Jadi pertandingan kali ini kembali lagi karena banyak kejutan juga ya di pertandingan kemarin, seperti Barito Putra yang akhirnya menang gitu ya, dan banyak tim-tim yang ditahan imbang oleh tim-tim
kelas bawah lawan kelas atas ditahan imbang bahkan menang, yang tim bawah. Ya ini yang saya juga pertanyakan di pertandingan Bayangkara lawan Persik Kediri, ya, bahwa secara statistik data Bayangkara memang diunggulkan, ya. Kalau kita baca data ya sangat diunggulkan, ya. Kalian juga ibaratnya merem gitu ya. Ya, Bayangkara diunggulkan gitu loh, tanpa harus baca statistik ini yang saya bacakan. Tapi ada tapinya, inilah fungsi prediksi, ya. Persik Kediri ini nggak bisa dianggap remeh lawan Bayangkara. Kenapa? Karena Persik Kediri punya modal untuk mencetak kemenangan minimal lawan Bayangkara. Yang saya takutkan bahwa Persik Kediri ini bisa menang lawan Bayangkara, ada kemungkinannya. Karena dia sudah lumayan bagus untuk di lini depan, walaupun memang lini belakangnya lumayan rapuh, ya, dibandingkan Bayangkara. Ya, tapi kembali lagi bahwa lini belakang memang penting, ya, untuk susah di kebobolan ya, memang penting, ya, untuk modal tidak kalah. Ibaratnya kalau lini belakangnya kuat itu kan modal untuk nggak kalah gitu, ya. Tapi kalau lini depannya nggak bisa mencetak gol ya sama aja, paling imbang apa kalah. Tapi kalau Persik Kediri walaupun memang 2 kali kalah, tapi dia mencetak golnya ini udah ada modal buat mencetak kemenangan. Jadi ya lawan Bayangkara, kalau secara statistik data, ya, kembali lagi ini kan statistik datanya kan Bayangkara sangat dikuatkan, ya. Jadi tetap bagaimanapun juga karena saya kan membuat prediksi ini kan sesuai data. Jadi ya Bayangkara diunggulkan di pertandingan kali ini, ya. Tapi kemenangannya berapa? Ya itu yang saya katakan bahwa Persik Kediri ini juga selalu mencetak gol lawan pertandingan kemarin, selalu mencetak gol minimal 2 lagi ini. 2 pertandingan ini nyetak 2 gol, lawan Persikabo terus sampai PSM kalah tapi nyetak 2 gol juga. Tandanya Persik Kediri kalau dari data ini ya pasti mencetak gol lawan Bayangkara. Jadi Bayangkara menangnya berapa? Ya prediksi untuk skor, jujur ya, ini jujur aja untuk pertandingan kali ini, walaupun memang secara data ini Bayangkara diunggulkan, ya. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa ini kan prediksi sesuai data. Kalau misalkan dibilang sesuai dengan motivasi dan mental, kalau melihat statistik data ini, ya, Persik Kediri juga jangan diremehkan di pertandingan kali ini, saya katakan. Ya, jadi kembali lagi, walaupun saya sudah akan bacakan prediksi nanti hasilnya seperti apa, kalian juga sudah bisa menebak lah prediksi pertamanya apa. Tapi saya ingatkan bahwa Persik Kediri jangan dianggap remeh di pertandingan kali ini lawan Bayangkara. Ya. Tapi ada plus poinnya juga. Jika memang PSIS Semarang, ya, yang main duluan ya tadi, ya, PSIS Semarang lawan apa tadi saya lupa, Madura, ya. Jika memang PSIS menang, ya, ini kan belum terjadi kan. Jika PSIS Semarang menang lawan Madura United, ya otomatis Bayangkara itu ditambah motivasinya lagi, karena dia kan nggak mau tersalib gitulah ibaratnya. Jadi ya tambah motivasi Bayangkara lebih dikuatkan untuk menang gitu loh. Kalau PSIS menang ya nanti lawan Madura United, ya, sebelum pertandingan ini kan PSIS soalnya main dulu. Jadi saya katakan bahwa jika PSIS akhirnya bisa mencapai kemenangan, ya pasti Bayangkara motivasinya tambah lagi 1 gitu loh. Jadi saya kira Bayangkara sangat dikuatkan lagi jika memang PSIS menang ya lawan Madura United. Ya Bayangkara sangat dikuatkan lagi untuk menang lawan Persik Kediri. Jadi tetap prediksi pertama saya pasti Bayangkara menang dengan skor yang kemungkinan saya katakan tipis. Untuk clean sheet, saya nggak bisa ngomong clean sheet karena Persik Kediri ini saya katakan sangat ngeri di lini depan. Jadi kemungkinan untuk kemenangan dari Bayangkara antara 2-1 atau 3-2. Tapi Bayangkara kayaknya dari statistik datanya ini memasukkan golnya juga tipis-tipis, ya. 2-1 lah untuk Bayangkara, prediksi paling kuat saya gitu, ya. Data, ya, prediksi terkuat data ini Bayangkara akan menang dengan skor mungkin 2-1 karena Persik Kediri saya lihat selalu mencetak gol di tiap laga, ya. Dan prediksi kedua saya ya ini saya katakan bahwa hasil imbang ini apakah ada di peringkat kedua gitu, ya. Karena kalau prediksi kedua saya itu bukan imbang, ya, tapi Persik Kediri yang menang. Kan biasanya kalau prediksi kedua imbang, kalau ini enggak, di bawah dari Bayangkara menang yang paling kuat, ya. Itu 50-50-nya itu Persik Kediri yang bisa memenangkan pertandingan lawan Bayangkara.
Ya, jadi prediksi terkecil saya justru hasil imbang. Karena kalau saya beratkan nih, itu saya kalau lihat data ini saya masih ada harapan untuk Persik Kediri ini menang lawan Bayangkara. Memang kalau dari data ini tetap prediksi pertama saya Bayangkara yang menang gitu loh. Tetap Bayangkara yang menang ya. Tapi di prediksi kedua saya yang biasanya imbang, yang masih mungkin terjadi ya, di prediksi kedua itu yang kemungkinan terjadi itu masih bisa ya, sangat besar juga peluangnya untuk terjadi. Itu Persik Kediri menang lawan Bayangkara di prediksi kedua saya. Dan prediksi terkecil saya hasil imbang dengan skor ya kemungkinan 1-1 ya. Tapi ya kalau di sini bedanya gini, di prediksi terkuat saya kan Bayangkara menang ya, Bayangkara menang ya, menangnya Bayangkara mungkin 2-1 lah, Persik Kediri bisa mencetak gol. Tapi kalau Persik Kediri menang lawan Bayangkara ya juga 2-1, sama aja sebenarnya, menangnya tipis karena Bayangkara juga setiap pertandingan selalu mencetak gol itu 1 soalnya. Beda sama Persik Kediri yang punya modal ini untuk mencetak lebih dari 1 gol. Makanya saya katakan bahwa di prediksi terkuat saya itu Bayangkara memang menang ya. Karena saya nggak, kalau sesuai hati sebenarnya sih Persik Kediri harusnya bisa menang. Tapi kembali lagi ini kan Bayangkara di peringkat kedua. Masa iya saya kalau lihat dari data peringkat 2 lawan peringkat berapa nih Persik 13, masa prediksi terkuat saya Persik Kediri yang menang? Berarti kan bukan sesuai data ya kan? Tapi karena ini sesuai data ya Bayangkara yang diunggulkan gitu loh. Tapi mungkin kemenangannya pun tipis ya, karena Bayangkara untuk lini depannya masih susah untuk mencetak gol karena rata-rata ya 1. Hanya 2 aja tuh lawan Persiraja Banda Aceh, sisanya menang tipis 1-0, 0-1 gitu ya. Tapi di prediksi kedua ya ibaratnya gini lah, prediksi pertama saya yang paling kuat itu nggak perlu banyak dibahas karena memang kalau secara data ini ya kalian juga cek datanya ya Bayangkara sangat diunggulkan gitu ya. Tapi yang saya mau bahas ini di prediksi kedua saya, kenapa di prediksi kedua saya kok Persik bukan hasil imbang, karena kan biasanya kan di video-video saya kan prediksi kedua kan imbang ya, kenapa kok Persik gitu loh, justru malah kemungkinan terkecil saya imbang gitu, karena Persik Kediri ini yang saya katakan bahwa dia sudah punya modal untuk memenangkan pertandingan ya. Mungkin memang ketemunya lawannya Bayangkara ya, tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa di prediksi kedua ini kan bisa terjadi yang masih 50-50 ya, 50-50 yang mungkin masih bisa terjadi, beda dengan prediksi ketiga yang kecil kemungkinannya. Jadi saya kira Persik Kediri saya taruh di prediksi kedua karena bagaimanapun saya nggak bisa, dari data ini ya saya nggak bisa mengeremehkan Persik Kediri ya, tetap tapi Bayangkara yang diunggulkan ya. Jadi itu aja yang aku mau bahas dari pertandingan Bayangkara lawan Persik Kediri yang nanti bermain jam 8:30 dan kalian bisa nonton mungkin di video.com atau platform lainnya atau TV lokal ya. Jadi itu aja yang aku mau prediksi. Ingat bahwa kalian juga harus lihat pertandingannya, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk memprediksikan jalannya pertandingan ya. Thank you ya, see you.